Oke, praise the Lord. Gimana lawangnya hujan, Pak? Hujan kemarin. Puji Tuhan ya. Hari ini nggak hujan ya. Ini. Oke, Bu Joyce yang ini ya. Iya. Oke. Dapat firman Tuhan apa pagi ini Pak Yanto? Mana, Pak? Dapat firman Tuhan apa pagi ini? Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13, tolong dibaca Pak. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut. Amin. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi Bu Rosalin, selamat malam waktu Jerman. Ya, selamat pagi Pak John. Apa kabar? Luar biasa. Puji Terima Tuhan. kasih Pak John atas doa-doanya. Sama-sama. Operasi berjalan lancar. Bentar ya, praise the Lord. Ya, amin. Selamat pagi, Bu Jaju. Ya. Ya. Oke, apa mungkin signal di tempat Bu Joyce ya? Sedikit terganggu, tapi kita bisa mulai aja. Oke, doa firman. Ya. Ya. Nah, mari kita mulai pada pagi malam hari ini. Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat malam waktu Jerman. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bisa oleh gereja CLCC. Luar biasa, kita telah diberkati oleh Tuhan sampai hari ini kita bisa boleh menghirup udara segar yang dianugerahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, karena pada hari ini yang host adalah Bu Joyce, ya kita sambil menunggu, namun saya akan susunan acara ibadat gereja Zoom Kamis 8 Juni 2023 pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman, Nederland. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, worship leader pembicara oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, lalu doa berpetik nanti Ibu Jajuk dari Surabaya, pengumuman itu Bu Rosalin Tikwalu dari Jerman, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan, dan selesai. Baiklah, sebelum kita hari ini, terlebih dahulu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan penyayang, hari ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, di mana di wilayah Indonesia semalam kami istirahat, dan hari ini Tuhan telah membangunkan, Tuhan telah memberikan tenaga baru, dan kami bisa menghirup udara segar karena pemberian Engkau. Yang ada di Jerman ya Tuhan, yang waktunya nanti istirahat. Namun sebelumnya, beliau-beliau ini ya Tuhan mendengarkan lebih dahulu akan kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itu berkati ya Tuhan hamba-Mu yang ada di Jerman ini, selesainya ini akan istirahat, berikan kenyataan dalam
istirahat. Dan bisa Kau bangunkan kembali ya Tuhan untuk besoknya baru dan bisa beraktivitas kembali. Berikan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ibadah kami mulai dan ibadah ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami serahkan selanjutnya kepada Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Silakan Pak Pendeta. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Luar biasa. Amen. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amen. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya.
memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasa.
Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kita bersyukur ya buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian indah bagi Tuhan, pujian yang sangat indah pagi ini. Haleluya. Kita mau berserukan nama Yesus, menyerukan nama Yesus ya. Nama yang luar biasa dalam hidup kita semua. Raja segala raja.
Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Pembuat keajaiban. Mari Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Kita sudah menikmati puji-pujian dan kita sudah menyembah Tuhan tadi ya. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dan pagi ini doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan. Oh, hambanya Pastor Cornelis Ismail sudah bergabung bersama dengan kita. Praise the Lord. Tentunya kita akan juga mendengarkan kesaksian beliau ya. Haleluya. Oke, kepada sahabat kita nanti Bapak Bruri Tikualu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Bentar Pak John, saya Ya. strom sebentar, baterainya habis. Oh ya. Lupa. Kita akan dengarkan kesaksian ya hambanya Pastor Cornelis Ismail. Mohon maaf. Mohon maaf Pak John. Sudah dimaafkan. Halo. Bu. Ya. Wifi saya Pak John yang nggak bisa. Jadi saya sampai kasih bangun cucu saya baru bisa ini. Oke. Karena tadi malam lampu mati Pak John. Oh ya. Sampai 2 jam ya. Kalau memang nggak bisa, saya aja yang doa firman Pak John. Pak Bruri. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi semuanya pada hari yang indah ini di Jerman. Sepertinya summertime. Kebetulan pada hari ini saya kan operasi. Selama operasi atas dukungan doa dari kawan-kawan semuanya berjalan dengan baik dan Amin. Tuhan berkati. Yes. Amin. Luar biasa. Puji saya syukur percaya. Allah Bapa kami dalam surga. Pada pagi yang indah ini kami masih tetap bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Melalui Zoom Gereja CLCC oleh pengembala kami, Pendeta John Sarbunan yang selalu setia membimbing kami dalam pengajaran firman sebagai santapan rohani kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami dengan setia mentaatinya yang mana kami selalu memuji dan muja nama-Mu Tuhan Yesus dan meninggikan nama-Mu yang disertai Roh Kudus. Dan kami siap hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-firman yang Kau sampaikan melalui pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Dan sebentar lagi kami akan membuka kebaktian ini atas nama Tuhan Yesus Kristus yang disertai Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari Jerman oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, terima kasih. Amin, Pak John. Amin. Praise the Lord. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Berhati-hatilah di zona nyaman. Ya, saudaraku. Sebuah peringatan Tuhan bila mana orang percaya di zona nyaman, nah ini sangat berbahaya sekali, saudaraku ya. Karena itu kita perlu berhati-hati di zona nyaman. Dan nats bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 4. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, koordinator pagi dari Lawang Payanto, dipersilakan. Ya, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan diri.
Saudara-saudara, ini adalah sebuah teguran Tuhan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini agar dia berhati-hati bila mana dia mulai berada di zona nyaman. Biasa zona nyaman itu orang mencari kesenangannya sendiri, bukan kesenangannya Tuhan, saudaraku ya. Dia ingin supaya pokoknya hidupnya fine-fine aja, tidak ada problem, saudaraku. Nah, itu sangat berbahaya, saudaraku. Makanya kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah, persoalan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, sakit, penyakit, supaya kita tidak sampai melupakan Tuhan. Dan ada satu kerinduan di hati dan hidup kita, hanya kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Pada saat tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mau menolong kita lagi, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang menolong kita. Itulah sebabnya kita mau datang mencari Tuhan baik waktu pagi maupun waktu malam, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti pujian yang lama, pujian klasik berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Yesus kita gagal, kita hancur, kita binasa, kita tidak akan pernah mampu menghadapi situasi hari-hari ini yang sulit. Karena itu kita perlu Tuhan dalam hidup ini, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak sadar dan dia terlena, bahkan dia gagal. Kenapa? Karena dia berada di zona nyaman. Ya, saudaraku, itulah sebabnya kita perlu berhati-hati kalau ada di zona nyaman. Saudara, karena itu tetap berhati-hatilah agar dapat, saudaraku, karena ini bisa membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Orang kalau sudah di zona nyaman, nah dia merasa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada problem, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, mulai jauh dari Tuhan. Mulai malas beribadah, mulai tidak setia lagi. Itulah sebabnya Tuhan karena sayang kita, Tuhan izinkan persoalan datang, masalah datang, pergumulan datang ya. Ini bukan blessing in disguise, bukan berkat terselubung. Tapi Tuhan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu bertobatlah dan biarkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 7-9, saudaraku. Di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang tidak ingin berada di zona nyaman, saudaraku ya. Karena zona nyaman itu sangat berbahaya sekali. Mari kita lihat. Yang pertama, siapa orang yang tidak ingin berada di zona nyaman? Yang pertama, dia adalah orang yang menolak. Menolak apa, saudaraku? Dia menolak siasat dunia yang dapat memberikan kasih itu bagi dirinya. Nah, kalau dunia tidak lagi membenci alias dunia mengasihi, orang percaya itu hati-hati. Itu tanpa disadari dia sedang digeret untuk masuk dalam wilayah zona nyaman, saudaraku ya. Mari kita lihat apa Yesus katakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 7 ini. Ya, silakan Pak Yanto. Ya, dunia tidak dapat membenci, tetapi dunia tidak dapat membunuh, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Amin. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Dengar. Yang pertama, kalau orang itu tidak ingin berada di zona nyaman, maka dia perlu menolak, saudaraku ya. Menolak apa? Menolak siasat dunia, ya, siasat dunia yang jahat ini, yang dapat memberikan kasihnya bagi dirinya. Saudara perhatikan ayat ini, Yohanes 7 ayat 7 berkata, dunia tidak dapat membenci kamu. Lawan kata dari membenci apa? Menyayangi. Betul ya? Dunia tidak dapat membenci kamu, siapa yang dia benci? Tetapi ia membenci aku. Aku ini siapa? Yesus.
Kalau dunia tidak membenci kamu, orang percaya, maka itu artinya dunia begitu sayang, begitu cintanya, begitu memperdulikan kamu sebagai pengikut Kristus. Nah, itu tandanya bahwa dunia tidak ingin engkau dan saya mengalami masalah, mengalami persoalan, dan itu membuat saudara dan saya tanpa disadari, engkau mulai berada di zona nyaman. Nah, di zona nyaman kadang-kadang orang mulai terlena, mulai terbuai, saudaraku. Dan tanpa dia sadari, saudaraku, dia sedang dibawa masuk dalam zona itu, dan akibatnya membuat hatinya mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak percaya Tuhan, mulai tidak percaya mujizat, mulai tidak lagi selaku begitu pegang akan janji Tuhan. Kenapa? Karena semuanya aman, semuanya tidak ada masalah, tanpa berdoa pun semua lancar, tanpa ibadah pun semuanya baik-baik saja, malah diberkati, saudaraku, ya. Apalagi dia buat dosa, waduh, buat dosa malah tambah diberkati, buat dosa malah dia tambah maju, saudaraku. Kok aneh, tapi orang begitu setia, orang begitu taat, tapi ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Ini rasanya kok bertolak belakang. Hati-hati Bapak Ibu dengan segala tipuan setan. Ayub berkata kepada istrinya selaku, masakan kita mau menerima yang baik-baik saja, sementara yang tidak baik kita tidak mau menerima? Itulah sebabnya saudaraku, pada waktu Ayub sudah dalam penderitaannya, istrinya sudah kesal. Istrinya bilang, Pak, kita sudah bangkrut, sudah hancur, bisnis usaha kita anak-anak sudah mati, kamu dalam keadaan sakit-sakitan, udahlah ngutuki Allahmu dan mati saja. Saudaraku, Ayub tetap setia pada komitmennya dengan Tuhan. Meskipun Ayub sempat bertanya-tanya, bahkan dia sempat menyesali akan kehidupan dia ingin mati secepatnya, saudaraku. Bahkan dia berkata, alangkah bahagianya bayi yang mati di dalam kandungan sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Dia melihat penderitaan dalam dunia ini, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dan ternyata saudaraku, di pasal 42 Ayub mencabut semua perkataan dia, mencabut semua paradigma dia, pola berpikir dia, kecurigaan dia tentang Tuhan, saudaraku. Dan ketika dia mulai mencabut perkataannya, dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika engkau, saudaraku, dalam persoalan, dalam pergumulan, saudaraku, engkau tetap setia, engkau tetap taat, engkau punya emun, engkau punya kesetiaan kepada Tuhan, karena kesetiaanmu kepada Tuhan seperti yang dimiliki oleh Ayub, tidak pernah mengkhianati hasilnya. Ya saudaraku, Tuhan makanya sayang kita, Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan izinkan masalah datang, persoalan datang, pergumulan datang, saudaraku. Supaya apa? Kita ingat kepada Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Nah, ini saudaraku rahasia yang pertama, saudaraku, ya, supaya kita berhati-hati pada zona nyaman ini, saudaraku. Jadi, saudara-saudara, siapakah orang yang tidak ingin berada di zona nyaman? Yang pertama, dia adalah orang menolak siasat dunia. Ya, dunia yang jahat. Yesus bilang dunia ini jahat, saudaraku, ya, yang dapat memberikan kasihnya itu bagi dirinya. Tadi kita sudah baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, itu teguran Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa menjadikan dirinya sahabat dunia ini, ya dia menjadi konco berat, menjadi antek-anteknya dunia ini, kaki tangan daripada setan, dia menjadi musuh Allah. Wow, mengerikan, saudaraku. Musuh Allah, doa bagaimanapun Tuhan tidak dengar. Kenapa? Karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Saya berdoa supaya jangan sampai kita menjadi musuh Allah, kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang tidak ingin berada di zona nyaman? Dia adalah orang yang menentukan pilihan, ya. Hidup ini sebuah pilihan yang harus kita tentukan, saudaraku. Tidak bisa tidak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Menentukan pilihan tepat pada waktu untuk apa? Tidak berada di pesta. Pesta apa, saudaraku? Pesta kesenangan duniawi. Tadi kita lihat, saudara, dalam Yohanes 7 ayat 8. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena belum genap. Nah, saudaraku, ini orang-orang Yahudi mengajak Yesus pergi ke sebuah acara pesta. Pesta apa, saudara, yang mereka akan rayakan, yaitu pesta Pondok Daun, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan di sini Yesus tidak pergi karena memang belum waktunya, saudaraku. Jadi
Orang-orang yang tidak ingin berada di zona nyaman, itu siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang menentukan pilihannya, saudaraku ya. Pilihan pada tepat waktunya untuk tidak pergi di pesta kesenangan duniawi, saudaraku. Artinya begini, saudaraku. Pesta yang membuat banyak orang mulai mabuk-mabukan, saudaraku ya. Sampai dia lupa akan jati dirinya, saudaraku. Ini sangat berbahaya. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, ya. Bapak Ibu sekalian, pesta apalagi pesta pora itu sangat-sangat membuat orang itu akan penuh dengan hawa nafsunya, saudaraku, ya. Karena itu sayang kasih Tuhan, orang-orang yang tidak ingin berada di suasana nyaman ini dia menentukan pilihannya, saudaraku. Memang ada acara-acara pesta yang kita perlu ikuti, tetapi kita perlu berhati-hati di sini, saudaraku. Karena di dalam acara pesta itu, saudaraku, hal-hal yang berbau duniawi pasti ada di dalamnya. Hal-hal yang berbau glamor pasti ada di dalamnya, saudaraku. Nah, karena itu kita sendiri yang menentukan akan pilihan kita. Supaya apa? Kita tidak sampai terbuai di dalam zona nyaman, saudaraku. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang tidak ingin berada di zona nyaman? Mari kita lihat yang ketiga, ini dia cirinya. Orang yang tidak berada di zona nyaman, yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan kebenaran. Kebenaran dari mana, saudaraku? Dia menyatakan kebenaran dari firman Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Kita lihat Yohanes 7 ayat 9. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Amin. Demikianlah katanya. Katanya siapa? Katanya Yesus. Nya itu adalah Yesus ya. Demikianlah katanya. Katanya Yesus kepada mereka, kepada pendengarnya, bahkan juga pada saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya ini, saudara-saudaranya juga sampai tidak mempercayai Yesus. Bayangkan ini sesuatu yang sangat miris. Oleh karena apa, saudaraku? Banyak murid-murid Yesus yang pada waktu itu mendengar perkataan Yesus yang begitu keras. Dan mereka berkata, siapa yang sanggup, siapa yang tahan mendengarkannya. Karena waktu itu Yesus buat mujizat, 5 roti, 2 ekor ikan, mereka makan sampai kenyang. Dan itu terjadi pelipat gandaan. Bahkan mereka waktu makan, mereka disuruh mengumpulkan sisa makanan itu ada kelebihannya, saudaraku ya, 12 bakul. Dan orang-orang begitu antusias, begitu enjoy, begitu sukacita karena mujizat itu, saudaraku. Mujizat masalah urusan kampung tengah Jawa Tengah ini, saudaraku. Orang begitu mau ikut Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan dengan perkataan yang begitu keras. Dia berkata, kalau kamu makan roti ini, kamu akan mati lagi. Tapi kalau kamu makan roti hidup, akulah roti hidup, dan dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kamu akan hidup selama-lamanya, dan kamu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Waduh, mereka kaget dengan perkataan Yesus itu, saudaraku. Dan banyak dari murid-murid mulai mengundurkan diri, meninggalkan Yesus. Sehingga tinggal Yesus dengan ke-12 muridnya, saudaraku, ya, tim intinya ini. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, kamu juga tidak mau pergi ikut mereka? Dan Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan yang penuh dengan roh. Saudara kasih Tuhan ya. Dan itulah sebabnya, saudaraku, mereka tetap setia dengan Yesus, murid-murid yang intinya ini. Saudara kasih Tuhan, dan Yesus pada saat itu juga saudara-saudaranya juga, Bapak Ibu sekalian, tidak mempercayai Yesus lagi, saudaraku. Padahal ini saudara-saudaranya sekandungnya sendiri. Makanya Yesus berkata apa? Seorang nabi tidak dihargai di negeri asalnya kecuali di tempat lain. Di tempat lain, di Kana mujizat pertama kali terjadi, saudaraku ya. Di tempat yang lain, di Kapernaum, saudaraku, mujizat kedua yang terjadi, yaitu anak yang dalam keadaan sudah mau mati, ternyata bisa hidup lagi, saudaraku ya. Itu anak dari seorang pegawai istana. Dan mujizat-mujizat yang lain terjadi di luar Nazaret. Karena orang-orang Nazaret, mereka, saudaraku, tidak begitu menghargai Yesus. Itulah sebabnya Yesus tidak membuat satu tanda mujizat pun di sana. Tapi lihat di tempat-tempat lain, orang-orang yang begitu antusias dengan Yesus, mereka respect, meresponi, mereka begitu sangat menghormati Yesus, mujizat gampang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Yang ketiga, orang yang tidak ingin berada, saudara-saudaraku, di zona nyaman, dia adalah orang yang menyatakan. Menyatakan apa, saudara-saudaraku?
menyatakan kebenaran. Ya, kebenaran itu dari mana? Dari firman Tuhan Yesus, ya, karena firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dengan segenap hatinya, ya saudaraku. Bapak Ibu, kita akan lihat apakah hasilnya dari orang yang tidak ingin berada di zona nyaman. Kita lihat hasil yang pertama, ya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu pekerjaan-pekerjaan dunia itu jahat, ya saudaraku. Karena dunia ini, saudaraku, banyak hal-hal yang jahat sedang dikuasai oleh setan, saudaraku. Setan menaburkan hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 12, ya saudaraku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau serupa dengan dunia ini itu jahat, tapi kalau serupa dengan Allah itu baik adanya. Ya, mari kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan dunia itu jahat. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, dunia begitu membenci Yesus. Ya, ada orang yang begitu cinta Tuhan, ada orang yang begitu taat akan firman Tuhan, tiba-tiba disingkirkan, saudaraku, ya. Ada orang yang begitu setianya beribadah, saudaraku. Dia tidak neko-neko, saudaraku. Dia tidak, saudaraku, aneh-aneh, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya pangkatnya tidak dinaikkan, jabatannya tidak diberikan, malah dicopot, saudaraku. Dunia membenci kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran, ya. Yesus berkata, dunia tidak dapat membenci kamu. Tetapi ya siapa yang dibenci? Tetapi ia membenci aku. Kenapa Yesus dibenci oleh dunia? Karena dunia, saudaraku, Yesus membukakan, saudaraku, sebuah kedok dari dunia bahwa pekerjaan-pekerjaan itu jahat, saudaraku, ya. Lihat ada berbagai macam manipulasi, korupsi, dan sebagainya, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita berubah oleh pembaruan budi. Memang kita ada dalam dunia ini, tapi Tuhan mau pola pikir kita, cara berbicara kita, cara bertindak kita, itu tidak seperti orang-orang duniawi. Amin, saudaraku, ya. Jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka yang pertama, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Yang kedua, maka soal kasih Tuhan, dia sedang memposisikan dirinya menjadi musuhnya Allah kalau orang menjadi sahabat dunia ini. Lalu yang ketiga, kalau orang saudara mengikuti cara-cara dunia ini, maka dunia ini akan lenyap dengan segala keindahannya, dan dia pun akan ikut juga lenyap, saudaraku. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, dan katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua. Ini luar biasa, ya. Bagi orang yang tidak ingin dalam zona nyaman, saudaraku. Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menanti waktu Tuhan digenapi. Ya, kita akan lihat, saudaraku, di dalam pasal 7, Yohanes 7 ayat 8. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ. Kenapa? Karena waktuku belum genap. Apa artinya waktuku belum genap? Waktu Tuhan belum tiba, supaya kita ini menanti waktu Tuhan itu digenapi, waktu Tuhan tiba. Kalau sudah waktunya Tuhan untuk memulihkan engkau, engkau pasti pulih. Kalau waktu Tuhan sudah tiba untuk memberkati engkau, engkau pasti diberkati Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah tiba untuk menolong engkau, engkau pasti dapatkan pertolongan. Amin. Kalau waktu Tuhan sudah tiba untuk menyembuhkan engkau, engkau pasti sembuh, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, hari-hari ini kalau engkau sedang menanti pertolongan Tuhan, menanti mujizat, menanti kesembuhan, terus ikut Tuhan dengan setia, nantikan Tuhan. Karena Tuhan yang kau nantikan pasti muncul, pasti tiba, pasti datang, dia pasti hadir, dan dia menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya. Mari kita perhatikan, ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih suka
dengan Yesus tinggal di Galilea. Nanti saudara-saudara saya akan jelaskan kenapa Yesus mau tinggal di Galilea. Haleluya. Lihat ya di dalam pasal 7 ayat 9. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara-saudara, demikianlah katanya kepada mereka. Jadi Yesus suruh mereka pergi untuk mereka merayakan pesta itu, saudara-saudara, ya, pesta Pondok Daun. Namun dia memilih untuk tinggal di Galilea. Nah, bagi orang percaya yang tidak ingin dalam zona nyaman, maka ini hasilnya, saudaraku. Yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih suka dengan Yesus tinggal di Galilea. Nah, kenapa Yesus tinggal di Galilea? Galilea dari kata Ibrani, bahasa Ibrani yaitu Galil. Coba katakan Galil, ya. Nah, Galilea ini adalah salah satu provinsi, salah satu daerah yang memang jauh, ya, saudaraku, dari pengaruh politik, saudaraku, dan pengaruh agama. Sehingga orang-orang Galilea ini orang-orang yang begitu haus, begitu lapar akan firman, saudaraku, ya. Mereka begitu antusias sekali dengan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan di Galilea. Dan ingat, saudaraku, di Galilea ini pelayanan Yesus pertama kali ketika dia mulai memanggil murid-muridnya, orang-orang yang latar belakangnya sederhana, saudaraku, ya. Orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka pekerjaannya hanya sebagai seorang nelayan, saudaraku. Namun mereka begitu respon dengan firman Tuhan yang luar biasa. Beda dengan di Nazaret, saudaraku. Orang-orang yang tahu siapa Yesus, mereka tidak begitu respon sehingga mujizat tidak terjadi di sana. Nah, itulah sebabnya Yesus lebih banyak kebebasan untuk menyampaikan firman Tuhan di Galilea, saudaraku. Nah, inilah pelayanan mula-mula, saudaraku. Pelayanan mula-mula, awal mula Yesus mulai melayani di Galilea ini. Makanya dia tinggal di Galilea, saudaraku. Jadi orang-orang yang begitu punya respon, yang begitu antusias, yang mempunyai tanggapan yang luar biasa. Nah, Yesus senang, saudaraku, ya. Senang untuk tinggal di situ, dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan leluasa, saudaraku. Beda di tempat-tempat lain, orang-orang Farisi, saudaraku, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang merasa dirinya orang-orang berpendidikan, saudaraku. Orang-orang Farisi ini masyarakat kelas 1, saudaraku, ya, masyarakat elit, saudaraku. Mereka kaum bangsawan, mereka suka dihormati, dan kadang-kadang mereka menjadi rivalnya Yesus, mereka menjadi penentang Yesus. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah melakukan satu mujizat pun di hadapan mereka. Tapi dengan orang-orang Galilea ini, saudaraku, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pendidikannya rendah, mereka suka mendengarkan firman Tuhan. Yesus senang ada di situ, saudaraku. Sehingga firman Tuhan disampaikan begitu luar biasa, dengan leluasa Yesus sampaikan, dan banyak mujizat-mujizat terjadi. Sehingga orang-orang Galilea ini, mereka orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk menyaksikan Yesus naik ke sorga, saudaraku. Pada waktu mereka sementara menatap Yesus naik ke sorga, tiba-tiba suara malaikat dari sorga berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu menatap Yesus yang naik ke sorga? Yesus yang kamu lihat naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama di Bukit Zaitun." Pada waktu itu mereka melihat Yesus berpisah dengan mereka di Bukit Zaitun, saudaraku. Dan Yesus akan datang juga di Bukit Zaitun. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya kesederhanaan, yang hatinya haus, lapar akan firman, banyak yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Amin. Ketimbang orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya berpendidikan, merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, saudaraku. Mereka tidak pernah diizinkan untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di hari ini. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya buat firman Tuhan ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Pastor Nelis Mail Demin akan berdoa untuk kita semua di pagi hari ini. Ya, selamat pagi Pastor John. Ya, halo. Ini Bapak Ibu sekalian bisa dengar suara saya ya? Ya, bisa. Maaf, saya kurang konsentrasi karena saya lagi tadi malam pelayanan orang, baru meninggal, saya pulang. Jadi saya baru dapat berita tadi, HP saya itu lowbat. Jadi ya saya kaget juga, tadi malam baru berdoa ya. Ya Tuhan panggil lah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, bersyukur atas firman Tuhan mengingatkan kami untuk kembali tetap melayani-Mu Tuhan. Aku berdoa biarlah Tuhan firman Tuhan menguatkan kami, mampukan kami,
sehingga kami tetap terus bertahan. Setiap zona nyaman yang selalu mengikat kami menjadi orang-orang enak, Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tolong kami, hati pikiran kami, biarlah kami memiliki seperti Kristus yang memiliki hati, memiliki beban, memperhatikan orang-orang. Tuhan taruhkan itu kembali dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk hamba-Mu Pastor John. Tuhan berkati, Tuhan tolong hamba-Mu dengan kesehatan. Tuhan bekerja, pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati juga ibu, berkati juga anak-anak. Tuhan Yesus campur tangan bagi mereka. Berdoa untuk setiap jemaat pagi ini juga, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk hambanya Pastor Nelly Smile dari Kota Bogor ya. Apakah saat ini di Bogor atau di dalam pelayanan? Di luar negeri? Mike bisa dibuka? Saya di Surabaya, ini saya di dekat Jalan Duku, dekat tempatnya Ibu Triani ya. Oke. Baik. Kapan berangkat ke? Besok saya balik, besok perlu saya balik. Ini karena baru dengar berita meninggal, jadi saya pagi ini saya ke sana, baru mungkin beritanya besok ya, mungkin bisa besok saya balik ke Surabaya, ke Jakarta dan ke Bogor maksudnya, dan setelah itu ya tanggal 15 ya doakan aja, saya harus berangkat lagi kembali supaya Tuhan Yesus tolong Pastor John. Dan saya sih berharap sih Pastor John nanti ke sana bareng-bareng saya untuk berikutnya ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi tolong Pastor John pagi ini minta doakan Pak Andi baru meninggal, keluarganya supaya Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus tolong juga khususnya penghiburan bagi ibunya. Di malam saya juga sempat lihat bahwa ibunya memang agak sedikit shock dan sebagainya. Jadi dia tumor di kepala, operasi 2 kali, pasang selang ya untuk ini di otaknya beliau ya. Jadi baru tadi malam saya mendoakan ya, ternyata tadi langsung saya pulang untuk meninggal ya. Paling itu aja Pastor John ya, saya bisa sampaikan. Sorry Ya, saya lagi Pak Andinya ya. Iya. Jadi Pak Andinya, memang tadi malam saya mau menyampaikan ada sesuatu yang Tuhan taruh kepada ibunya, bahwa memang ini sudah lama, gitu tadi malam itu. Cuman saya hati-hati sekali untuk bicara karena orang belum siap ketika kita menyampaikan ini, kan bahaya bagi kita, untuk kita punya pengalaman. Jadi ya sudahlah, kita waktu Tuhan lah yang terbaik buat si keluarga ini. Paling itu aja Pastor John. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nelis untuk info dukanya. Kami semua di sini turut menyampaikan belasungkawa ya, sampaikan kepada keluarga almarhum. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dengan firman ini satu kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Glory yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Pak Cornelis dengan doa peneduhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Halo, selamat pagi Bu Jaju. Ya, pagi Pak John. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja GLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive.
Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I see. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I see. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I see. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I see. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I see. Tidak ada korupsi, terorisme, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I see. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I see. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I see. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I see. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I see. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I see. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I see. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih sama-sama Pak John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Jaju yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya akan kita masuk dalam seksi pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan Ibu Rosalin. Ya. Terima kasih Ibu Joyce, kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening GCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan, kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi
kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8 bulan 6 2023 di ibadat Surabaya. Dan Minggu 11 bulan 6 2023 ibadat pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 Juni 2023 Ibu Shirley Tikuaru dari Hamburg, Jerman. Dan kedua 26 Juni Bapak Denny Koswandi Surabaya, putranya Ibu Nini Erawati Surabaya. 29 Juni 2023 Saudara Yohanes Antoni Wijaya putranya Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Dan keempat 30 Juni 2023 Saudara Normat Widayanti Surabaya. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Saya kembalikan kepada Ibu Joyce. Terima Silakan. kasih Ibu Rosalin telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Joyce yang telah memimpin ibadah sebagai host. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jaju yang telah menaikkan doa profetiknya. Terima kasih. Demikian juga Ibu Rosalin, terima kasih yang telah menyampaikan kepada Bapak Pendeta Cornelis yang telah hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Opa. Terima kasih Opa, terus kita dukung dalam doa Opa dan Oma supaya diberi umur panjang ya, umur 80 lebih. Terima kasih. Dan terima kasih kepada yang baru bergabung, Bu Weli, Bu Sinta juga kita terus dukung dalam doa, dalam proses kesembuhannya. Bu Sinta selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Tuhan memberkati. Dan kepada semua yang hadir juga terima kasih. Ya, terkhusus kepada Bapak Pendeta John Sarbunan, yang mana Bapak Ibu sekalian kita sudah mendengarkan akan kebenaran dari firman Tuhan. Kita dikuatkan iman kita sampai kapanpun, jangan seperti istrinya Ayub ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, saya serahkan Ibu Lea nggak hadir? Bu Lea belum hadir. Oh ya, kalau gitu saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satu hati ya, bersama di dalam doa. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan sudah menyertai kebaktian ibadah CLCC Zoom pagi ini sudah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya, baik dari koordinator, host, baik juga yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman. Tuhan berkati semuanya. Tuhan terima kasih. Kami doakan untuk Pak Yanto, berikan dia kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur, kebaikan, anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Dalam nama Yesus, tolong juga untuk cucunya Juna, Tuhan pulihkan kesehatannya, untuk sunatannya, cepat pulih, kering, dengan total dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Ibu Joyce Putirai, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau pagi ini dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hati hidupmu, memberi engkau kuasa kemenangan, Tuhan berikan engkau kelepasan, memberi engkau pemulihan, memberikan engkau kelegaan di tengah-tengah kesesakan di dalam nama Yesus. Akan ada kebaikan Tuhan, akan ada mujizat-mujizat ajaib yang akan terjadi dalam hidupmu. Tetap setia melayani Tuhan, karena ketika engkau setia melayani Tuhan, Tuhan berkata jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, suami, anak, mantu, cucumu, Tuhan akan menjamah mereka, memberi mereka hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Bahkan orang-orang yang belum diselamatkan akan diselamatkan, karena Tuhan sudah janji satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Di dalam nama Yesus, terima sekarang. Dalam nama Yesus, Tuhan juga menjamah Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tuhan sudah menjamah engkau di pagi hari ini. Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang memulihkan engkau. Jangan takut, kuatkan hatimu, terima. Kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, dan Tuhan sedang memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, keuanganmu diberkati, ekonomimu diberkati dalam nama Yesus. Tuhan cukupi, Tuhan sediakan semua yang kau butuhkan. Tetap setia, terus mencari Tuhan, giat melayani Tuhan, upahmu besar di sorga dalam nama Yesus. Untuk Pak Bruri dan Ibu Rosalin yang ada di Jerman, kami bersyukur Tuhan sudah menolong Pak Bruri untuk operasi. Tuhan sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sehingga semua dilancarkan, dimudahkan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Bruri. Tuhan berikan perlindungan dalam hidupnya. Untuk Bu Rosalin juga nanti bulan depan, yang akan mau operasi, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, sama seperti Tuhan sudah menolong Pak Bruri, Tuhan juga menolong Ibu Rosalin, sehingga tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Kuatkan hatimu, tubuhmu baik Allah, bukan rumah penyakit. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang memberi engkau kekuatan dan kemenangan. Akan ada mujizat ajaib dan kreatif akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan semua anak mantu cucu yang ada di Jerman, semua akan menjadi murid Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Pakailah Pak Bruri dan Rosalin di usia mereka yang bertambah suntuk ini. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan akan bawa engkau kepada satu dimensi yang lebih besar lagi. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Ada tanda ajaib dan kuasa Tuhan akan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau bergirang, engkau bersuka cita. Hari-hari yang kau lalui bersama dengan Tuhan, hari-hari yang penuh dengan kesesakan, pergumulan air mata, semuanya akan berlalu, semuanya akan berakhir. Badai hidup akan berlalu satu persatu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Hal-hal yang sudah diambil, dicuri setan, Tuhan akan kembalikan itu lagi. Dan apapun yang engkau persembahkan, apapun yang engkau taburkan, engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Terpujilah engkau Tuhan. Rencana kedatangan ke Indonesia pun Tuhan atur, Tuhan tuntun. Semua dipermudahkan, dilancarkan oleh Tuhan. Sehingga engkau boleh tiba di Indonesia bersama Pak Bruri. Oh Tuhan, suami istri ini, Pak Bruri Rosalin. Dan kami boleh menaikkan syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Semua harapan dan impianmu sudah Tuhan dengar. Doa-doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Engkau lihat, doa-doamu satu persatu akan dijawab oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan hambamu Pastor Nelly Ismail. Oh Tuhan, ini hambamu yang saat ini berada di kota Surabaya. Tuhan terima kasih. Segala persoalan, pergumulan, harapan dan impian, Tuhan yang akan melakukan itu jauh lebih banyak daripada apa yang mampu yang kau pikirkan atau doakan. Dalam nama Yesus kami serahkan hambamu dalam tangan kasih Tuhan.
pelayanan-pelayanan hari ini dan akan datang. Tuhan sertai dengan tanda-tanda dan kuasa dan mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi hamba-Mu yang percaya, tidak ada mustahil. Tuhan proteksi hamba-Mu bersama dengan kedua putranya, baik yang di Amerika, di Indonesia. Beri mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Untuk pelayanan beberapa waktu, oh Tuhan, ke Vietnam atau Kamboja, Tuhan sertai urapi hamba-Mu. Tuhan perlengkapi dengan senjata kuasa Allah, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada kaki berkasutkan kerelaan beritakan Injil damai sejahtera. Maka mujizat dan tanda-tanda ajaib akan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka hari-hari ini. Jalan-jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan hari-hari ini. Tuhan sedang memberi engkau kuasa dan tenaga untuk menginjak ular dan kalajengki. Dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan spesial, pengurapan double porsi. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mempermuliakan engkau, Tuhan akan bawa engkau berhadapan dengan orang-orang kunci yang Tuhan beri mereka hati untuk menjadi mitra-Mu dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu dalam nama Yesus. Tuhan sedang persiapkan engkau untuk satu agenda yang besar, untuk pekerjaan yang besar di akhir zaman ini. Berkati hamba-Mu, Pastor Nelis Mail, ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Jangan engkau susah, jangan engkau takut. Di kota Jayapura, Papua, Tuhan yang membuat engkau mengalami kegirangan, sukacita, kemenangan dalam nama Yesus. Terima hari ini. Jamahan kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Anugerah Tuhan sedang melimpah atas hidupmu. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan, memulihkan engkau. Terima pagi ini dalam nama Yesus. Untuk semua cucu-cucunya, anak Arsenio, baik juga Kasih, kami doakan mereka dalam perlindungan Tuhan. Untuk anak Aldo juga yang, oh Tuhan, masuk polisi, kami dengar dia akan diterima menjadi anggota polisi. Untuk juga Pak Wahyu dan juga Ibu Sinta yang Tuhan sudah sertai, kami ucap syukur, sudah pulang dari Wamena dan semua pekerjaan yang mereka kerjakan disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berkemenangan, menjauhkan segala hal-hal yang mengganggu, yang buruk dalam nama Yesus. Dari segala kerugian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong untuk proyek-proyek yang mereka sedang kerjakan, yang mereka ingin mendapatkan dari PLN, baik di Maluku maupun di Jayapura, Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih, dan juga untuk pelayanan Bu Weli Hukubun di hari ini, Tuhan sertai, Tuhan urapi dia, untuk sebuah pelayanan yang dia akan sampaikan firman, ada kuasa dan otoritas Allah menyertai engkau Bu Weli, dalam nama Yesus. Bahkan untuk kesehatan tubuhmu, aku berkata saat ini oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Tidak akan ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Sudah berakhir, sudah selesai. Aku berkata dalam nama Yesus, go! Keluar saat ini juga. Terima dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan, membersihkan, bahkan juga memberikan engkau mujizat dan kesembuhan di tubuhmu saat ini juga. Pakai Bu Weli menjadi berkat kesaksian di kota Jayapura dan keluarga besar Hukubun, baik di Jayapura, Papua, dan di Maluku. Tuhan selamatkan mereka. Untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tetap pegang teguh akan janji Tuhan, mantapkan hatimu. Berdirilah teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menghibur engkau, Tuhan beri kemenangan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Doakan untuk Riko, Tuhan selamatkan Riko, kembalikan dia kepada jalan-jalanmu dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan, baik juga ayat Tuhan untuk kesehatannya, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia Tuhan. Untuk rencana pernikahan Feli pun tahun depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan tolong Bu Sinta juga pulihkan kesehatannya, berkati semua anak-anak kami, baik itu Yohan, Cindy dan James, berkati mereka semua. Terima kasih semua yang hadir pagi ini, yang terima kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk keluarga almarhum Pak Andi, yang kita dengar kabar duka dari Pastor Nelis. Beliau sudah dipanggil Tuhan, kami doakan Tuhan, hiburkanlah ya Tuhan keluarga Pak Andi, terutama Tuhan ibunya atau istrinya. Tuhan hiburkan di kala mereka berduka cita. Kami percaya Tuhan Yesus, Pak Andi Tuhan dipanggil Tuhan, itu adalah panggilan yang terindah, panggilan termulia untuk dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Kami doakan
Biarlah istri, anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan, keluarga besarnya almarhum ini. Tuhan sertai, tolong mereka Bapak. Kami berdoa juga untuk rencana Pastor Nelis akan berangkat ke Jakarta atau ke Bogor. Pertimbangkan juga dengan selamat di hari ini. Dan kami percaya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari Bapak berkati kebaktian nanti malam, Ibu Indriani dan tim yang akan melayani. Berkati kebaktian sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Untuk pelayanan hamba-Mu nanti malam juga, nanti sore di Surabaya. Tuhan sertai dan urapi. Berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Kami percaya ada sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara-saudara sekalian. Tuhan, kami angkat tangan di hadapan-Mu, tanda kami percaya, tanda kami siap terima kuasa Tuhan. Sebelum kami berpisah, sekali lagi kami doakan Pak Darmawan, sembuhkan dia. Kami doakan Tuhan, Bu Lea, sembuhkan dia. Michael, sembuhkan dia. Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia. Ibu Desi, sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, Ibu Warni Utami, sembuhkan dia. Siapapun yang sakit pagi ini, Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan karir mereka, bisnis keuangan mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah semua pelayananmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menang dan tidak kalah, mengalami kemujuran bukan kemalangan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, bahkan kelimpahan seberang laut beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teman-teman semua, Pak Yanto, Bu Joyce, Bu Caca, Bos, berkati ya. Bu Meli, selamat melayani ya. Oke, terima kasih Bu Meli, Bu Diani, Bu Gadget semua. Terima kasih. Ya, Pak Meles, Bu Caca, Amin. Pak Yanto, Bu Joyce, Bu Indriani, Terima kasih Pak John atas doanya. Sama-sama, Pak Yanto. Bu Bu Sinta, Diani. Bu Indri, Bapak God Pendeta. bless you all. Ya, Bu Sama-sama, Ros. Bu Meli. God bless you all, Bu Sinta. Ya, Bu Kuat ya, Cacu, Bu Bu Sinta. Indriani, Kuat Pak ya. Yanto, Bu Joyce, Ya, Pak Korno. Ya, dengan bilur-bilur sembuh Bu Sinta. Nggak usah Amin. takut. Amin terjadi dalam nama Yesus. Nah, terima kasih dukungan God bless doanya you ya teman-teman semua. God bless you. Ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Ya, Selamat malam Pak bye. Duri, Bu Rosalin. Selamat Bye istirahat ya. Semakin Bye. sore. Bye-bye. Bye-bye. Papi, Lakers 8 ya. Ya. Well. Ya. Oke. Ya. Amin. Dah. Dadah. Bye. Amin.